أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Quran surah Al-Baqarah. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada malam hari ini tidak terasa kita telah sampai pada ayat 129. Nah, di dalam ayat yang 129 ini kita masih berbicara tentang doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, sebagaimana pada pertemuan terdahulu telah kita bahas mulai ayat 126 ya, sampai sekarang ayat 129 kita membicarakan tentang doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, doa yang terakhir ini ayat 129 ini doa yang terakhir yang Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah. Ini doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, wab'as fihim rasulam minhum, utuslah oleh engkau ya Allah fihim kepada mereka rasulan, seorang rasul, minhum dari kalangan mereka. Nah, ini doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum, ya Allah Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ini doa Nabi Ibrahim dikabul tidak? Dikabul tidak? Dengan jalan bagaimana dikabulnya? Nah, ya, Nabi Ibrahim udah Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, utuslah kepada mereka rasulan, seorang rasul, minhum dari kalangan mereka, di mana rasul itu nantinya yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim. Ini dikabul tidak doa Nabi Ibrahim? Dikabul tidak? Dikabul. Ya, dengan cara cirinya ya, diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikabul Pak doa Nabi Ibrahim ini. Makanya kata Imam Muhammad Ali As-Sabuni, pastajaballahu doa, maka Allah mengijabah terhadap doa Nabi Ibrahim ini bibi sati Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu doa Nabi Ibrahim tadi. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum, ya Allah Tuhan kami, utuslah ya Allah pada mereka rasulan, seorang rasul, minhum dari kalangan mereka. Pastajaballahu doa, maka dikabulkan oleh Allah doa Nabi Ibrahim ini bibi sati Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Muhammad ini yatslu alaihim ayatika, kata Nabi Ibrahim. Di mana Rasul tersebut nantinya dia akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu ya Allah, ya, wa yu'allimuhumul kitab, dan dia mengajarkan kepada mereka nantinya Alkitab, yaitu kitab Al-Quran, wal hikmata, dan al-hikmah yang dimaksud dengan al-hikmah dan al-sunnah, sunnah-sunnah Rasulnya, wa yuzakihim, dan dia akan membersihkan mereka daripada kemusyrikan. Ini dikabul Pak.
Makanya namanya Nabi Muhammad ini kalau di dalam bahasa Ali Imran 164, karena Nabi Muhammad ini sifatnya nantinya yatslu alaihim ayatika, yang membacakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah membahasakan diutusnya Nabi Muhammad ini sebagai karunia nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Lihat Ali Imran 164 coba. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam minhum rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Tuh lihat. Laqad manallahu, sungguh merupakan karunia nikmat dari Allah alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman. Laqad manallahu alal mu'minina, sungguh Allah telah memberikan karunia nikmat alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman. Kapan Allah memberikan nikmat kepada kapan Allah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman tersebut? Id ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Jadi Allah membahasakan diutusnya Nabi Muhammad SAW ini adalah merupakan karunia nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dikatakan nikmat yang sangat besar, Pak? Ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita akan menjadi tahu ayat-ayat Allah. Sebab fungsi Allah mengutus Rasulullah, yatslu alaihim ayatihi, di mana Rasul membacakan kepada mereka, para orang-orang beriman, kemudian sampai kepada kita ayat-ayat Allah. Tah urang apal karena ayat-ayat Allah teh. Ieu melalui wasilah saha? Melalui wasilah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah membahasakan diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah membahasakan dengan bahasa laqad manallahu alal mu'minina. Sungguh ini merupakan karunia nikmat yang besar dari Allah kepada siapa? Alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Kapan Allah memberikan karunia nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman? Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah membahasakannya laqad manallah, jadi utusnya Nabi Muhammad sebagai karunia nikmat yang besar. Bagaimana tidak dikatakan besar, Pak? Kita menjadi tahu ayat-ayat Allah mulai wasilahnya Nabi Muhammad. Numatak inilahnya Ali Imran 164 eta suka dijadikan dalil bagi orang-orang yang suka mengadakan maulud Nabi, Tata Haji. Ya, kenapa mereka mengadakan maulud Nabi? Tah dalilna eta Ali Imran 164. Sebab Nabi Muhammad ini adalah dalam bahasa Allah tadi Ali Imran 164, ini karunia nikmat yang sangat besar, Tata. Makanya orangnya, kenapa mereka mengadakan acara maulud Nabi? Ini kan Nabi Muhammad sebagai karunia nikmat yang sangat besar. Kita menjadi tahu ayat-ayat Allah, kita menjadi tahu aturan Allah, bagaimana sunnah-sunnah Rasul. Dan Rasul pun wa yuzakihim, telah membersihkan diri kita yang tadinya wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang tadinya kita berada dalam kesesatan, kita menjadi mendapatkan petunjuk. Yang tadinya minad dulumat, kita menjadi anmur, bercahaya tadinya. Ini wasilah siapa? Wasilah Nabi Muhammad SAW. Matak bagi orang-orang yang memperingati acara maulud Nabi, inilah alasannya teh. Ya, matak tiap tahun peringati sebab ininya orangnya Nabi Muhammad sebagai karunia nikmat. Piraku we orang tiap tahun Pak. Nya ente merayakan hari kelahiran anak. Kita pun sahabat, kalau kita cinta sayang terhadap anak kita, pas hari kelahiran orang sok hayang naon, Pak. Ya minimal lah ngauduk mah Pak Hajinya. Ya misalkan aduh saya teh hari kelahiran anak orang ya nu panggedena nya poe ieu teh ya. Ya orang lah orang ngauduk lah syukuran dina umurna geus tepi tah kadinya mengingat-ingat. Gitu kan urang itu terhadap anak kita, Pak. Kita cinta. Apakah kita tidak lebih cinta terhadap Nabi Muhammad SAW yang dia jatuh alaihim ayatihi? Nabi Muhammad
nya membacakan ayat-ayat Allah tah urang jadi apal tah aturan-aturan Allah. Wasilahna Nabi Muhammad. Ini karunia nikmat yang besar, Pak. Yang bisa menyampaikan kita bahagia dunia dan bahagia akhirat dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an sampai terhadap diri kita. Allahu Akbarnya. Ya, ini karunia nikmat yang sangat besar. Ya, inilah alasanna teh, Pak. Otak ulah sok jadi rame teh. Dan mereka pun nya tapi enak tos teu pati rame nya. Pasal dulu masuk rame wae teh mun bid'ah cenah. Ya, tapi alatnya mereka kan dasarnya dasar cinta teh. Nah, ya kan itu wajahnya nya dasar cinta bid'ah cenah ti dituna. Bid'ah naon, Pak? Bid'ah teh naon? Hah? Kadang mendefinisikan bid'ah ge geus rupa-rupa cenah. Udah bid'ah teh naon bid'ah? Ya, loh, kan bid'ah sesuatu yang naon bid'ah teh? Hah? Sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasul, itu bid'ah. Para sahabat pernah melakukan bid'ah tuh lamun gitu. Banyak Pak sahabat. Ya, model bacaan eta. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ya, itu tidak diajarkan oleh Rasulullah tadi. Cuma Rasulullah mendengarnya ada sahabat yang mengucapkan itu. Ya, kemudian kata Rasulullah setelah beres sholat, ya Rasulullah balik ke belakang, kemudian siapa yang membacakan bacaan tadi? Saya ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, ya itu pintu-pintu langit terbuka mendengar bacaan tersebut. Rasulullah tidak menyalahkan. Kalau definisi bid'ah tadi sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, berarti itu bid'ahnya. Bid'ah tak? Hah? Boleh tak? Ya, boleh teman ku Rasulullah kita dicaram harita. Berarti definisi bid'ah itu lain. Hah? Ya, makanya kalau golongan bid'ah itu sesuatunya yang memang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan oleh Rasulullah dan bertentangan dengan syariat. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, ya kalau golongan Syafi'iyah menyebutnya bid'ah hasanah gitu ya. Ya, tapi jadi sebetulnya model-model pakai baju kieu kita salat. Contohkan tuh Rasulullah. Ya, jadi gitu lain definisi bid'ah. Nah, makanya jadi terkadangnya orang tongsok gampang nyawad gitunya ya sebelum ngobrol. Eta teh Pak terkadangnya anu sok ngabid'ah-bid'ahkeun gitu teh terkadang mereka pun belum ngobrol jeung sok muludan misalkan. Naon si alasanana? Ya can ngobrol teh bid'ah. Bahaya Pak kalau nyebutkeun bid'ah pangaran bid'ah. Sebab jelas dalilna ya kullu bid'ah dolalah, setiap bid'ah sesat. Anu sesat kan kali itu kana neraka teh. Ya, menyebutkan gitu bahaya teh. Ya, jadi inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah, nya matak lamun urang bade ngeritiknya atau nyawad gitu nya, sayana ngobrol heula tah. Naon sih alasan anu sok nya sok muludan, sok rajaban? Naon sih alasan nya sok tahlilan? Tahlil kumaha? Boleh tuh tahlilan. Tahlilan boleh. Tahlilan ya, tahlilan ya tahlil la ilaha illallah maksudnya. Kalau tahlilan adat syariat, Pak. Tahlilan adat syariat. Hah? Nah, terkadang di dia sok ayat teh nyebutkeun, oh tahlilan, tapi pas ditanya sok, tahlilan adat syariat. Anak sok bingung teh anu vokal ge. Oh ini ti dituna tahlil cenah. Pas ditanya weh, tahlilan adat syariat. Halo? ya, tahlilan adat bukan syariat. Naon ada bedanya adat dan syariat? Adat apa adat? Ya, adat itu hasil pola pikir manusia, itu adat. Kalau syariat aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasul, itu syariat. Ya, itu syariat. Ya, di dalamnya kalau kita kaji di dalam usul fikih, ya, dalam bahasa usul fikih adat itu disebutnya uruf. Ya, di dalam usul fikih uruf terbagi dua, ada uruf fasid, ada uruf sahih.
Uruf fasid artinya adat yang bertentangan dengan syariat. Uruf sahih adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Di dalam usul fikih dikatakan kalau ada adat yang tidak bertentangan dengan syariat itu boleh dilestarikan. Tenanaon teh Pak, asal adatnya tidak bertentangan dengan syariat. Kalau adat yang bertentangan dengan syariatnya, nah barulah kita hapuskan, tidak boleh dilaksanakan. Jadi ukuranana syariat teh Pak. Oh, lamun setiap adatnya misalkan dilarang, loba kemaslahatan yang terbuang teh Pak. Nyata. Jadi kalau nyebut tahlilan bertentangan dengan syariat. Hah? Bertentangan dengan syariat tahlilan. Ya, lamun ditinggalinya eta macan tahlilan ngadoakeun nya aya tausiah. Ya eta teu bertentangan panjang syariat. Ngan cuman terkadang salahnya banyak orang yang menempatkan adat di tempat syariat. Eta salah nate Pak. Ya, banyak orang yang menempatkan adat di tempat syariat. Ya, bagaimana maksudnya menempatkan adat di tempat syariat? Kalau adat itu tidak ada hubungan dengan dosa, Pak. Kalau kita tidak melaksanakan adat, itu tidak dosa. Beda kalau tidak melaksanakan syariat. Kalau tidak melaksanakan syariat, aya hubungan jeung dosa. Kalau tidak melaksanakan adat, itu tidak ada hubungan dengan dosa. Orang moal tahlilan cenah, da adat kebiasaan anak ya. Dina tahlilan teh pan sok nyuguhan, sok dibagi kue gitu nya. Biayana matak moal tahlilan, moal ngondang-ngondang tetangga rek keluarga weh babacaan nya da adat kebiasaan anak sok dibagi kue. Teu ngalaksanakeun takana tahlilan, moal dosa pada eta mah adat. Cuman banyak orang yang suka menempatkan adat di tempat syariat. Da kulantaran adatna tahlilan teh sok nyuguhan pajinya, sok dibagi kue, bahkan lamun tiluna berkat teh, tujuhna berkat deui. Bahkan kolotna ge sok ngajurungkeun Pak Ipin nya ka budak teh, guru poean katilu teh sok dibagi berkat, poean katilu teh. Mata poean katilu sok loba teh Pak Haji, da berkat. Mun poean ka hiji kadua mah kue. Kan adatna pan gitu nya. Tangke poean katnya ka 4, ka 5 rada kosong deui kadang-kadang. Poean ka-7 rada loba deui, da ku kolotna ge sok dijurungkeun, guru poean ka-7 sok dibagi berkat. Nyata. Adatna kebiasaan seperti itu, adatna teh mah, bukan syariat, adat. Nya adat. Cuman banyak orang yang suka menempatkan adat di tempat syariat tadi teh. Karena dia ingin melaksanakan adat, nepikeun ka nganjuk ngahutang Pak Haji. Yang saya rasakan lumayan Pak. Nya mun tahlilan 7 hari teh. Habis 10 juta lebih mata teh. Nya lamun tahlilan sampai 7 hari, pemuluh hadirna banyak mah. Ya lumayan teh Pak. Nah, banyak orang yang dia memaksakan mengadakan tahlilan nepikeun ka nganjuk ngahutang Pak Haji. Nya nganjuk ngahutang, ta eta nu teu meunangna teh nu kitu teh Pak. Ari model babacaan nu kitu na teu naon eta nya cenah Pak Ustad geus ena tong disuguhan. Heuh da taraayaan di zaman itu disuguhan teh. Adatna kitu teh. Adat gitu. Nah inilahnya banyak orang yang salahna teh eta Pak. Ari bentuk semangat tahlil nama nya bagus, tahlilan nama da eusina ge bagus pan, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat tausiah kan bagus eusina. Ngan cuman banyak orang tadi teh menempatkan adat di tempat syariat. Ya, nah inilahnya hadirin jamaah model teu ngayakeun muludan. Kumaha mun teh muludan? Teu nanaon? Nya teu nanaon teh kita ngayakeun muludan. Lamun ngayakeun nya sok teu nanaon deui merasana cinta. Dasarnya iya Ali Imran 164 tadi, sebab mereka merasa telah diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad. Mereka berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad yatsru alaihim ayatihi, telah membacakan ayat-ayat Allah sehingga kita mengetahui ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad telah memberikan berjasa terhadap diri kita, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah. Wa yuzakihim, Nabi Muhammad pun telah mensucikan diri kita yang tadinya yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad banyak melakukan kemusyrikan menjadi tauhid, yang tadinya dari dalam kegelapan menjadi penuh dengan cahaya iman.
Ini semua merupakan karunia nikmat yang besar. Numataknya orang-orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad, numatak tiap tahun sok ngarayakeun eta maksudna teh gitu, Pak. Nyata. Jadi dasarna kitu teh, dasar cinta. Tak ulah sok jadi pasea. Da ieu cinta ngayakeun kitu rasa cinta. Ya, nah inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi kembali lagi, ya inilahnya Nabi Muhammadnya Robnya Nabi Muhammad. Ya, makanya di doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Rabbana ya Allah Tuhan kami, wab'as utuslah oleh Engkau ya Allah fihim pada mereka rasulan seorang rasul minhum dari kalangan mereka. Pastajaballahu ad-du'a, maka Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim ini bibi sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah, ya makna tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.